Alhamdulillah kita sudah simak 2 video sebelumnya. Saat ini kita masih di bagian yang pertama, terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi TPS 3R. Pada video ini kita akan simak sesi yang ketiga, yaitu terkait dengan proses di TPS 3R. Faktor apa saja ya yang mempengaruhi dari proses di TPS 3R? Yuk kita simak bersama. Bagian yang ketiga adalah proses. Bagian yang ketiga adalah proses. Jadi ada tadi inputan sampah dan orang yang menghasilkan sampahnya. Kemudian yang ketiga adalah tiga apa nih? Ketiga adalah proses. Nah, ini agak banyak nih ya. Proses ya. Proses itu adalah yang pertama karena kan berhubungan dengan ini ya, dengan organisasi yang mengelola. Ada orang-orang yang bertugas mengelola TPS 3. Ngomong-ngomong, ini kelihatan nggak yang organisasi bagian atas itu 1, 2, 3, 4, 5? Kelihatan nggak? Tulisannya terlalu kecil? Kelihatan, Pak. Aman Kelihatan, ya? Pak. Oke, aman ya. Yang pertama adalah visi misi tujuan ya, seperti bank sampah. Jelas, organisasi begitu dibangun harus punya visi misi tujuan yang jelas. Jadi ketua bersama anggotanya duduk bersama ngomongin visi. Walaupun bukan seperti organisasi-organisasi yang kemasyarakatan yang lain yang terlalu formal visinya, misinya gitu. Tidak, tapi kalau ada ya, kalau ada ini akan mendukung ya. Jadi dari penelitian didapatkan adalah TPS 3R yang sudah lengkap organisasinya seperti ini ya, visi misi segala macam, dia lebih jelas gitu. Arahnya kemana gitu. Saya 20 tahun lagi akan ngapain, 5 tahun lagi ngapain. Nah, itu terbentuk dari visi, misi, dan tujuan ini. Kemudian yang kedua adalah kemampuan pengelola melihat masalah. Tadi ada nyambungnya juga dengan strategi pengelola di bagian yang di atas tadi ya, yang input TPS 3R. Jadi bagaimana kemampuan pengelola melihat masalah. Komposnya nggak laku nih. Oh, ini masalah nih. Sampah yang masuk kok bercampurnya luar biasa ya. Pegawai duduk begitu saja terus milah. Waktunya lama gitu. Akhirnya biaya operasional tinggi. Itu masalah. Jadi pintar-pintar untuk melihat masalah. Mengurai masalah. Masalah itu kan seperti benang kusut. Terus kemudian kita satu-satu dipilah. Nggak bisa masalah itu kita lihat dari jauh saja terus kemudian akan selesai sendiri. Tidak. Jadi masalah ya harus masuk ke situ terus kemudian diurai satu-satu. Itu adalah melihat masalah. Nah, selain melihat masalah, pengelola juga dituntut untuk bisa merencanakan pengembangan. Nggak terus-terusan ngomongin masalah ya. Ngomongin masalah kan nanti orangnya jadi pesimis ya. Aduh, kuliah ya gini-gini aja, sinyal susah, wifi mati, listrik mati, kan masalah terus ya. Tapi begitu listrik nyala, ya tugas pun nggak dikerjain. Ya kehadiran juga rendah. Gitu. Jadi tidak hanya melihat masalah saja, tapi berusaha untuk merencanakan berikutnya apa gitu ya. Jadi dari masalah, karena kan kalau kita yakin nih, setiap ada masalah, ada satu masalah, berarti ada dua kemudahan yang lain gitu ya, depan sama belakang. Gitu. Berarti ada kelebihan, ada kemudahan yang lain yang bisa muncul gitu. Ada COVID masalah, kalau ngomongin masalah terus nggak akan selesai-selesai. Tapi ternyata begitu ada COVID ini luar biasa banyak sekali hikmahnya yang kita terus harus syukuri. Gitu. Sekarang kuliah dari rumah, bisa duduk sambil tidur mungkin ya, sambil rebahan ya, sambil adem-ademan di kamar, pakai AC, santai gitu ya. Sambil mungkin sambil nyetir, sambil apa, penting dengerin aja ya. Nah, ini suatu hikmah sehingga kita bisa lebih santai. Tapi ya tetap kita harus bisa merencanakan ke depannya apa gitu. Nggak bisa santai-santai terus. Materi lewat terus kalau santai. Gitu. Nah, begitu juga dengan TPS 3. Kemudian yang keempat adalah legalitas. Ya.
TPS 3R ini didukung oleh apa ya? Oh, SK kelurahan misalnya. SK internet saya lagi agak trouble nih kayaknya. Masih bisa jelas didengarkan? Agak putus-putus, Masih, Pak. Pak. Iya, Iya, Kak Maju, tapi Pak. agak. Putus ya. Oke, kalau putus nanti tolong diingatkan ya biar saya bisa ulang karena ada peringatan ya. Internetnya Ya, tidak Pak. stabil. Nah, kemudian legalitas tadi ya, ada SK siapa? SK Bupati misalnya. Wah, ini besar banget ya. Jadi begitu ada legalitas yang lebih bagus, dia lebih pede. Sama kemungkinan dia bisa bekerja sama dengan pihak lain jadi lebih tinggi misalnya ya. Misal TPS 3R punya akte notaris misalnya. Dia bisa mengelola dana CSR yang dimaksud oleh Damas tadi gitu ya. Ada suatu perusahaan A besar, gitu. Dia akan mengeluarkan dana CSR-nya. Gitu. Nah, dia tidak sembarangan juga kan? Karena apa? Butuh pertanggungjawaban secara administrasi. Ya. Bayar pajak, dilaporkan atau tidak, TPS 3R-nya punya MPWP atau tidak. Jadi legalitas ini memberikan dampak yang besar terhadap TPS 3R. Kemudian efektivitas organisasi, teknisnya nanti ada SOP, ada SDM, ada pelatihan, ya, keterlibatan pihak lain dalam masuk tadi, penanganan sampahnya seperti apa, kemudian penanganan lanjutannya seperti apa, pengolahan komposnya, kemudian mengeluarkan sampah, ada pengepul dan seterusnya. Itu semuanya bercampur ya, bercampur jadi satu di teknis operasional. Kemudian bagian yang terakhir di bagian prosesnya ada administrasi. Bagaimana sistem pencatatannya? Baik tidak ya? Semakin baik sistem pencatatannya, kemungkinan keberlanjutan TPS 3R-nya menjadi lebih tinggi. Ada yang ngutip iuran, ada pelanggan yang bayar nih, bayar. Ternyata yang ngutip nggak nyatet. Terus dia lupa. Minggu depannya datang lagi petugas. Tagih lagi. Lama-lama pelanggan kan nggak seneng kan? Kemarin udah bayar, kok sekarang ditagih lagi. Jadi sistem pencatatan mempengaruhi keberlanjutan TPS 3. Ya sudahlah, nggak usah langganan di sini. Bayar terus. Nggak pernah jelas, buktinya nggak ada. Ya sudah, saya bakar sampah saja di rumah. Selesai. Nggak perlu bayar. Yang penting ada minyak tanah, ada korek, selesai. Nah, ini juga mempengaruhi. Oh, ternyata administrasi berpengaruh terhadap motivasi masyarakat ya. Berpengaruh terhadap jumlah sampah yang masuk ya. Jadi semuanya jadi satu. Jadi ini ibarat permasalahan yang perlu benang merahnya harus ditarik. Yang mungkin akan berhubungan antara satu dengan yang lain. Sistem pelaporan juga bermasalah. Misalnya gitu ya. Pemasukan banyak, penjualan kompos banyak, penjualan barang lapak banyak, gaji pegawai sudah dibayar segala macam. Tapi nggak jelas pelaporannya. Setiap rapat pengurus nggak jelas yang dilaporin. Kira-kira pengurusnya males juga kan? Udahlah, diurus Pak Ketua saja lah. Karena nggak jelas nih Pak. Kita nggak tahu ini rugi atau Bapak udah untung. Bapak beli mobil, beli tanah. Padahal dia beli mobil sendiri, uang sendiri, tanah juga beli sendiri, tapi ada kecurigaan karena sistem administrasinya tidak jelas. Nah, ini jadi tantangan besar dalam pengelolaan TPS 3R. Nah, belum lagi ngomongin yang sensitif lagi ya, sistem penggajian. Bulan ini nggak ada pemasukan ya, Bapak Ibu. Jadi bulan ini kita potonglah gaji ya 50%. Bulan depan 50% lagi. Bulan depannya lagi ditinggal pegawainya. Nggak kerja lagi mereka. Ngapain kerja di sini? Pemasukan ada terus, tapi ternyata gajinya nggak jelas. Karena apa? Sistem pencatatannya nggak jelas. Jadi semuanya bisa mempengaruhi kinerja dari TPS 3R. Nah, ini saya sampaikan tidak mesti harus sama nanti dalam tugasnya. Tapi pelan-pelan menarik ada hubungannya. Jadi, nah nanti di dalam bagian tugas saya akan jelaskan bagaimana sih polanya. Karena pada saat bank sampah kemarin banyak masukan ya yang saya bisa dapatkan. Oh, ternyata pemahamannya seperti ini ya. Belum seperti yang dimaksudkan seperti apa. Oh, ternyata
di dalam diskusi diam-diaman saja ya. Saya nilai loh bagian dari rekaman yang sudah direkam. Saya lihat siapa yang ngomong, komennya seperti apa, kira-kira materi yang disampaikan apa, gitu ya. Apakah dia mengerti atau tidak, kan kelihatan dari diskusi ya. Nah, ini yang kita akan perhatikan di tugas yang kali ini.